Teret. Nah, oke. Sekarang saya slideshow dulu. Udah pada baca PowerPoint-nya belum? Udah, Pak. Udah. Udah, Pak. Nah, kalau udah saya tanya aja langsung ya. Atau langsung kuis Jangan aja Pak, gitu? jangan Pak, jangan. Atau langsung kuis aja? Jangan, Pak. Jangan, Pak. Oke, ini bentar, slideshow-nya belum kelihatan ya. Mana kok belum kelihatan? Ini, mohon maaf, agak lelet laptopnya. Nah, kok hang? Oke. Udah kelihatan ya Mas, Mbak? Tentang, maaf. Nah, kita bicara sini dulu ya. Cost behavior analysis, yaitu analisis perilaku biaya. Artinya kita sebagai manajer di perusahaan mencoba mengamati bagaimana biaya-biaya itu timbul. Dan bagaimana biaya-biaya ini akan berpengaruh kepada komponen laporan keuangan yang lain. Ya. Jadi ketika berbicara dengan cost behavior analysis, maka kita akan dihadapkan pada sebuah pertanyaan besar. Mengapa sih kita mengamati biaya itu sangat penting buat kita? Ya. Kenapa pengamatan yang baik terhadap biaya itu sangat penting buat perusahaan ataupun buat organisasi. Jadi pengamatan biaya ini tidak hanya berguna buat perusahaan, tapi juga berguna buat organisasi sektor publik seperti instansi pemerintah. Ya. Teman-teman pasti paham ya bahwasanya yang namanya biaya itu adalah sebuah komponen yang ada di dalam laporan laba rugi, ya, statement of income statement atau statement of profit or loss. Jadi ketika bicara cost accounting, maka kita akan mau tidak mau bicara tentang konsep biaya. Dan konsep biaya di sini bisa saja biaya itu adalah biaya yang terkait dengan produk yang kita sebut dengan nanti cost of goods sold, atau biaya yang sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan produk yang kita sebut dengan expense atau expired, ya, biaya yang sudah expired, yang sudah terjadi, yang sudah terjual misalkan dia jadi expired, ya. Itu namanya biaya. Kenapa biaya ini penting? Karena rupanya biaya itu akan sangat berpengaruh atau mempengaruhi besaran profit perusahaan. Ya, kita tahu yang namanya hubungan antara biaya sama profit itu ya. Itu kan hubungan yang berbanding terbalik ya. Semakin besar biaya, maka akan semakin kecil profitnya. Ceteris paribus, dalam artian dengan asumsi revenue-nya tetap. Revenue tetap, tapi kalau biaya membengkak, maka profitnya akan turun. Sebaliknya, kalau kita melihat revenue tetap, kemudian kita bisa menekan biaya, maka profitnya akan naik. Jadi, biaya ini akan dikaitkan dengan profit perusahaan. Untuk itulah, perusahaan itu berusaha menekan biaya seminimal mungkin. Seefisien mungkin tanpa mengorbankan efektivitasnya, tanpa mengorbankan tingkat output perusahaan. Jadi, percuma kalau kita meminimalkan biaya, percuma kalau kita mengefisienkan biaya, tapi ujung-ujungnya produk perusahaan tidak optimal. Itu percuma. Ya. Jadi, efektivitas perusahaan tetap harus dijaga, dalam artian bisa menghasilkan level output yang diinginkan, tapi dengan biaya yang rendah-rendahnya. Itulah prinsip efisiensi biaya, berkaitan sama profit. Kemudian, faktor kedua yang kita perlu ingat, bahwa saya namanya biaya itu, nanti akan ada hubungannya dengan daya saing perusahaan. Oh, kok bisa, Pak? Perusahaan yang tidak bisa mengelola biaya dengan baik, maka dia akan menghasilkan produk yang mahal. Ya enggak? Cost-nya akan mahal, sehingga dia ini tidak bisa unggul dalam produk itu. Khususnya kalau untuk produk-produk yang sifatnya produk massal, produk yang tidak unik ya, produk yang yang tidak unik, artinya produk itu tuh sudah banyak pesaingnya. Maka mau tidak mau perusahaan harus unggul dalam dalam cost-nya, dalam biayanya. Kita sebut dengan cost leadership, ya. Unggul dalam biaya. Jadi perusahaan itu biasanya kan strateginya gitu ya, cost leadership, unggul biaya, atau product differentiation atau diferensiasi produk. Kalau dia tidak bisa unggul di dalam biaya, maka dia akan mencoba mendiferensiasi produk-produknya macam-macam ya dengan biaya yang unik-unik gitu ya. Jadi, itulah pentingnya kita punya biaya bisa kita kendalikan supaya daya saing kita tinggi. Terlebih sekarang ini ya, Mas, Mbak, dengan adanya corona, kemudian dolar menguat gitu ya, kita akan susah bersaing kalau bahan-bahan kita tuh banyak dari luar negeri, ya. Karena bahan raw material kita mahal dari luar negeri, maka kita nggak bisa bersaing lagi. Maka untuk bisa bersaing, barangnya gimana? Barangnya juga harus dijual ke luar negeri juga. Kalau kita beli barang-barang bahan material dari luar negeri, tapi kemudian barangnya
kita jual domestik dapat uang rupiah, itu rugi kita. Daya saing kita kurang, ya. Makanya biaya ini penting untuk mempertahankan daya saing perusahaan. Kemudian faktor penting ketiga yang berkaitan dengan biaya adalah budget. Dengan kita memahami perilaku biaya, maka kita bisa menyusun anggaran yang baik perusahaannya. Nanti anggarannya terkait dengan flexible budget, ya, berkaitan dengan yang fixed budget segala macam. Kalau kita tahu biaya, kalau kita tahu bagaimana biaya itu bertindak, bagaimana biaya itu berubah, bagaimana biaya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain, maka kita akan bisa menyusun budget secara optimal. Dan tidak kalah pentingnya teman-teman semua, bahwasanya yang namanya biaya itu kenapa penting? Karena kita harus memahami biaya itu bisa berubah karena apa sih? Karena cost driver saya nyebutnya gitu ya. Saya sukanya pakai highlight ini ya. Nah, karena cost driver ini ya. Yang namanya cost driver itu namanya apa? Aktivitas atau unit atau volume yang menyebabkan biaya itu timbul. Itu namanya cost driver. Ya. Misalkan kalau konsepnya sederhana, Pak, saya pengen kuliah online. Kuliah online ini cost driver-nya apa sih? Ya, aktivitas atau volume atau intensitas apa yang membuat kita ngeluarin duit? Apa? Coba. Cost driver kita apa terkait dengan kuliah online? Ada yang bisa mendapat? Kuliah online kita cost driver-nya apa? Kuota, Pak. Kuota. Nah, langsung Anda tahu kan, berarti kuota, Pak. Berarti ada unit kuota men-trigger ya. Semakin lama kita pakai Zoom, kuota Anda makin lama makin berkurang, ya enggak? Ya. Atau nanti kalau nggak kuota, Pak, saya pakai langganan ini, Pak, WiFi. Jadi sebenarnya WiFi saya, Pak, mau saya pakai nggak pakai, saya bayarnya segitu. Berarti itu konsepnya berarti biayanya biaya tetap nanti kan gitu. Atau kalau pakai kuota berarti biayanya biaya variabel, jangan-jangan. Ini namanya cost driver. Apa saja yang namanya unit, volume, frekuensi yang bisa membuat biaya itu timbul, itu yang kita sebut dengan cost driver. Ya, kalau dalam istilah penelitian nanti saya perkenalkan istilah ada namanya determinan, faktor penentu, ya, cost driver. Jadi dengan mengenali cost driver, dengan mengenali determinan, dengan mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya biaya, maka kita akan lebih paham bagaimana bisa memprediksi besaran biaya di dalam tahun-tahun mendatang atau dalam periode-periode mendatang, gitu ya. Jadi konsep cost driver ini penting. Nah, nanti di dalam pembahasan kita mengenai cost behavior analysis adalah bagaimana kita bisa memprediksi biaya dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Ya, nanti ada 3 teknik kan yang diperkenalkan juga Pak Carter ini, ada high low point, ada scatter graph, kemudian ada teknik least square, itu metode regresi ya. Nanti kita akan pelajari. Tapi itu sebenarnya hanya merupakan tools, ya, hanya merupakan tools. Yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai calon akuntan, adalah bisa memanage catatan itu, bisa memanage catatan secara akuntabel, secara valid, sehingga angka ini tidak mislead gitu loh. Tidak menyesatkan pada pengguna laporan keuangan, khususnya pada manajemen, pada direksi ya, yang ingin mengambil keputusan perusahaan ini tidak salah paham, gagal paham atas informasi yang kita sampaikan. Nah, ini yang pentingnya seperti itu. Makanya pentingnya kita adalah memahami cost driver ini supaya biaya yang kita sajikan di dalam rencana produksi kita ini adalah atas informasi yang valid. Ini ya Mas, Mbak ya, pentingnya kita mempelajari cost behavior analysis. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Masih bisa dipahami ya Mbak, Mas, bisa diikuti? Oke, sekarang setelah kita memahami cost driver, maka kita perlu memahami juga apa saja sih yang perlu diamati secara detail hal-hal yang berkaitan dengan cost driver. Ya, yang namanya cost driver adalah istilah driver kan sopir. Tapi istilah ini adalah pemacu biaya, penyebab timbulnya biaya. Bisa merupakan unit ya. Unit itu bisa merupakan direct labor hours, bisa merupakan labor hours, bisa merupakan machine hours ya, jam mesin dan lain-lain namanya unit ya. Atau activity bisa merupakan aktivitas packing, aktivitas penggergajian, polishing segala macam, itu kalau kita bicara dengan konsep activity based costing. Nah, dalam kaitan dengan perilaku biaya ini, yang namanya cost driver, kalau kita kaitkan dengan konteks penelitian, jadi teman-teman sudah kita perkenalkan dengan variabel penelitian. Ini cost driver kita sebut dengan variabel bebas, variabel independen. Artinya, besaran cost driver ini dianggap tidak dipengaruhi faktor lain, tapi dianggap dia akan mempengaruhi faktor lain, yaitu cost driver ini
akan mempengaruhi total cost. Yang gini ya, ini cost driver, dia akan mempengaruhi total cost ya. Semakin tinggi cost driver, maka akan semakin tinggi pula total cost. Kalau cost drivernya naik, kemudian total cost-nya naik, maka hubungannya adalah hubungan berbanding lurus atau hubungan yang positif. Ya, total cost ini kita sebut dengan variabel dependen atau variabel terikat. Kenapa? Karena besaran total cost ini akan sangat tergantung dengan besaran cost driver. Nah, untuk lebih singkatnya saya kasih gambaran gini, bedanya cost driver sama total cost-nya apa? Ya, misalkan teman-teman itu punya usaha apa? Saya punya usaha sembako, Pak. Oke, saya punya usaha sembako, saya udah maju. Saya bisa nyewa truk. Sewa truknya ini taruhlah adalah 2 juta. Dan truknya ini ya 2 juta itu 2 juta itu kita sebut dengan apa? 2 juta tadi kita sebut dengan apa? 2 juta per satu truk. Nah, 2 juta sewanya per satu truk. Maka jumlah truk itu kita sebut dengan cost driver. Kalau kita nyewa 2 truk, kira-kira harus yang kita bayar berapa? 2 kali 2 juta kan ya, 4 juta. Total cost-nya 4 juta. Jadi dalam hal ini, nyewa truk tadi itu adalah merupakan cost driver. Ya, cost driver-nya adalah biaya sewa truk per unit. 2 juta per unit. Total cost-nya adalah tinggal sewanya tadi dikalikan berapa unit yang dia sewa. Kalau dia nyewa cuma 1, ya total cost-nya cuma 2 juta. Kalau dia nyewa 5, ya tinggal 2 juta kali 5, 10 juta. Ya, itu namanya hubungan antara cost driver dengan total cost. Semakin banyak Anda menyewa truk, semakin banyak total cost yang harus Anda keluarkan. Nah, itu satu. Kedua, kita bisa melihat juga misalkan dalam kayak kemarin soal pra UTS ya. Oh Pak, saya lagi punya usaha bikin apa? Bikin masker ya, bikin masker. Maka cost driver dari maskernya apa? Oh, misalkan dari materialnya nih Pak. Karena setiap 1 meter itu bisa menghasilkan misalkan 10 unit masker. Ya, berarti kalau saya beli 2 meter, berarti bisa menghasilkan berapa? Nah, jumlah atau kain per meter persegi ini, itulah yang kita sebut dengan cost driver. Ya, unitnya adalah per meter persegi. Semakin banyak kain per meter persegi yang kita beli, maka akan semakin tinggi juga total cost-nya. Itu namanya cost driver mempengaruhi total cost. Gitu ya, Mbak, Mas. Jadi, dalam hal ini, konsep umumnya adalah kita harus paham dulu mana yang merupakan variabel bebas, yaitu cost driver, dan mana yang merupakan variabel terikat, yaitu merupakan total cost. Dan total cost ini nanti bisa lihat bahwa cost-nya itu bisa berupa direct labor-nya, direct materialnya, atau mungkin FOH-nya, total cost-nya. Tapi yang namanya cost driver tadi bisa merupakan unit cost-nya tadi kan, bisa hitungannya jam mesinnya, jam tenaga kerjanya, dan lain sebagainya. Sampai sini paham ya Mbak, Mas? Hubungan antara cost driver dengan total cost atau tentang komponen cost itu. Nah, nanti pertanyaannya adalah apakah benar setiap cost driver naik itu total cost-nya akan naik? Nah, sekarang kayak tadi contoh kasusnya adalah sewa truk tadi ya Mbak. Saya sewa truk 2 juta, oke. Truk ini bisa muat misalkan 50 karung beras. 50 karung beras. Sekarang saya nanya, kalau saya mengangkut beras hanya 20 karung, berapa biaya yang kita keluarkan? 2 juta juga. Tetap 2 juta ya. Kalau 30 karung? 2 juta. Tetap 2 juta. Berarti total cost ini perilakunya gimana? Tetap. Pergerakannya dia tetap sampai ke range tertentu kan ya? Sampai range-nya adalah 50 karung, dia akan tetap 2 juta. Itu yang kita sebut dengan biaya tetap. Jadi biaya tetap seperti itu ya. Biaya yang dia akan tetap dalam range tertentu. Pak, saya nggak bisa Pak nyewa 50 karung lagi karena omset saya udah tinggi. Saya akan ngangkut 70 karung. Berapa truk yang harus Anda butuhkan? 2 truk kan? Berarti berapa kos yang harus Anda keluarkan untuk nyewa truk? 4 juta. Nah, itu berarti dia sudah fix cost-nya tuh sudah fix, nggak relevan lagi kalau kita pakai yang satu itu. Jadi 2 truk ini itu sudah merupakan variable cost, ya enggak? Variable cost akan menjadi variable cost kalau dia sudah berubah seiring dengan range-nya yang berubah, gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan pelajari ada biaya-biaya yang dalam range tertentu dia ini tetap, gitu ya. Ada yang dia akan berubah seiring dengan volumenya. Misalkan tadi beras tadi ya, Pak, biaya angkut ini
untuk minta tolong apa tukang panggul ya. Tukang panggul ini pengennya setiap 1 karung dia dikasih upah 2.000. Ya. Kalau saya minta dia ngangkut 20 karung, berapa uang harus kita bayar ke tukang panggulnya ini? 400.000. 40.000. 40.000. Oke. 40.000. Kalau saya minta 40 karung dia angkut, 80.000. 80.000. dia akan terlalu naik terus kan ya seiring dengan jumlah karung yang dia angkut. Ya, itulah yang kita sebut nanti dengan namanya biaya variabel. Ya, jadi di sini cost driver itu berkaitan dengan total cost, tapi bisa jadi total cost-nya itu bisa jadi tetap ya, dalam hal itu namanya fixed cost, dalam range atau level tertentu ya, rentang tertentu, tapi juga bisa jadi dia selalu naik seiring dengan cost driver, yang dalam hal ini adalah biaya variabel. Ya, nanti teman-teman juga akan dihadapkan pada konsep namanya semi variabel. Apalagi itu? Yang saya kenal cuma semifinal, Pak. Ternyata ada juga semi variabel. Kalau semi variabel berarti apa? Biayanya itu ada yang tetap, tapi juga ada biaya yang variabel yang berubah. Contohnya apa? Anda bisa ngasih contoh nggak tentang biaya semi variabel ini? Listrik, air. Listrik kenapa listrik? Listrik misalnya udah ditetapkan gitu Pak. Kalau misalnya mau dipakai nggak dipakai tetap bayar 200.000. Tapi kalau misalnya Kalau misalnya penggunaan kita lebih banyak, berarti nambah biaya lagi kayak gitu Pak. Ya, itu listrik yang pasca bayar ya. Iya Pak. Kalau yang prabayar sekarang gimana? Yang pakai token? Kalau waktu itu saya ngekos kalau pakai token isi awal Pak. Kalau nggak salah. Yang awalnya doang kan? Iya. Kan dia jadi variabel kan ya? Iya nggak? Kalau nggak Iya. kita pakai kan dia nggak akan berkurang kan jatah kita kan? Enggak. Betul nggak? Itu jadi variabel kan sekarang. Jadi kalau dulu kalau listrik saya memang masih pakai pasca bayar, jadi masih ada abonemen ya tetap ya. Terus ditambah dengan berapa konsumsi listrik saya gitu ya. Tapi yang konsep sekarang yang token itu adalah sebenarnya variabel saja sebenarnya ya. Variabel saja. Jadi yang namanya variabel gitu ya, ada komponen dia fix tapi ditambah dengan variabel. Oke? Jelas ya Mbak, Mas? Pengantar ini baru pengantar nih, belum materinya ya, belum materi. Santai aja. baru pengantar ya. Oke, baru pengantar. Sekarang oke, kita lanjutkan ya Mas, Mbak. Paham ya sampai sini ya hubungan antara cost driver dengan total cost, ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, istilah ini nanti akan Anda jumpai ketika Anda nanti melakukan penelitian. Ketika mungkin KTT Anda bikin penelitian tentang regresi atau penelitian nanti di skripsi, nanti akan ada sangat familiar dengan istilah variabel independen atau variabel bebas dan variabel dependen atau variabel terikat. Gitu ya Mas, Mbak. Bisa kita lanjutkan? Bisa, Pak. Oke deh. Kalau udah capek ngopi dulu. Kecuali yang puasa ya. Ngopinya nanti nunggu maghrib ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, masih ingat nggak dengan persamaan ini? Persamaan garis lurus. Wah. Saya tahunya persamaan garis menceng, Pak. Garis lurus sudah lupa. Ya. Dulu waktu SMA, dari SMP bahkan kita dikenalkan dengan konsep persamaan garis lurus. Yaitu apa? Y ini ya. Y sama dengan, wah ini malah nggak bisa warnanya. Warnanya kurang merahnya. Coba saya ganti warna lain. Kalau warna kuning kelihatan nggak? Oh, nggak bisa juga ya. Kenapa nggak bisa diwarnain? Oke, nggak bisa diwarnai rupanya hitam-hitam. Oh, ini bisa, oke. Dasarnya nggak bisa diwarnai. Baik. Iya Mbak, Mas. Y sama dengan MX plus C. Ingat nggak persamaan ini? Ada bisa jelaskan nggak? M itu apa, C ini apa? Silakan, Mas Fernanda. Gradien, Pak. M itu gradien. Gradien itu apa sih? Gradien itu kemiringan garis lurusnya. Pinter. Kalau yang C apa? Ayo. Yang C-nya konstanta, Pak. Konstanta, bagus. Makasih ya, Mas Azhar. Jadi dalam hal ini, kita bilang M itu gradien, atau istilahnya adalah tingkat kemiringan, atau istilahnya slope. Ya, kalau dulu kita diajarkan di SMP SMA tuh ya, yang namanya slope itu, tingkat kemiringan itu adalah menghubungkan hubungannya antara sumbu Y sama sumbu X gitu ya. Sumbu X adalah sumbu yang horizontal, sumbu Y adalah sumbu yang vertikal. Ini ya. Oke, ini horizontal, ini vertikal gitu kan ya. Nah, jadi yang namanya gradien atau slope atau tangent, tangan ya, ada tingkat kemiringan ini. Semakin curam dia, slope-nya makin rendah atau makin tinggi?
Ayo, Tinggi, Pak. makin tinggi ya. Kalau makin landai, Makin rendah. makin rendah. Jadi kalau slope-nya datar gimana? 0. Slope-nya datar, dia apa? Tangennya 0 kan ya? Ya enggak? Ingat Iya, nggak? Pak. Dulu waktu pelajaran trigonometri. Tangen 0 berapa? 0, Pak. Kalau tangen 45 berapa? 1, ya enggak? Jadi kalau Iya. garisnya itu apa namanya sudutnya 45 derajat, artinya apa? Tingkat kemiringannya kan 45 derajat, artinya apa? Artinya apa? Kalau saya bilang tingkat kemiringan 45 derajat, artinya hubungan antara X dan Y seperti apa? X sama dengan Y. Sama, Pak. Pinter. Setiap satu kenaikan X akan direspon atau diiringi dengan satu kenaikan angka di sumbu Y. Itu kalau slope-nya 45 derajat. Ya. Nah, ini konsep awal. Dari sini, teman-teman nanti bisa memahami bahwasanya persamaan garis lurus yang gradien-gradien ini akan bisa Anda gunakan untuk menghitung, melihat pola hubungan antara cost driver dengan total cost. Ya. Jadi di sini yang namanya Z adalah variable independen atau dependen ini? Dependen. Dependen. Ya. Kenapa? Karena dia dependen. Karena Dia bergantung sama Dipengaruhi X. total cost. Nah, betul. Dia dipengaruhi oleh variabel lain yang ada di sebelah kanan. Ya. Jadi Y ini adalah variabel dependen dalam artian kita umpamakan Y ini adalah cost, biayanya ya, biayanya. Sementara yang di sebelah kanan 3X plus 2 atau 2X plus 2 itu merupakan apa? Variabel independen. Independen. Meskipun sebenarnya ini nggak independen banget, itu juga sebenarnya besaran dia juga dipengaruhi faktor lain, tapi faktor lain itu tidak kita bicarakan di model ini, tidak kita pasang di model ini. Nanti kalau bersama regresi itu masuknya ke error nanti kan, yaitu variabel yang tidak kita masukkan dalam model, tapi sebenarnya berpengaruh terhadap besaran variabel dependen, itu namanya error di situ. Ya. Tapi kita nggak bicara itu, kita anggap di sini adalah variabel X ini adalah variabel exogenous, artinya variabel yang ditentukan oleh faktor lain di luar model. Tapi kalau Y adalah variabel yang endogenous, yaitu dia ditentukan oleh faktor lain di dalam model, yaitu dipengaruhi oleh X. Nah, gitu ya Mbak, Mas. Oke. Mohon maaf ya kalau ada suara-suara ini ya, karena anak saya lagi kreatif bermain ya. Maaf ya. Oke, sekarang kita lihat. Persamaan nomor 1. Oke. 3X 1 ditambah 2. Nah, tadi kan sepakat ya, yang namanya 2 itu apa tadi? konstanta. Konstanta atau Intercept. Artinya apa? Angka 2 ini sebenarnya menunjukkan apa? Fixed cost-nya, Pak. Oh, selisihnya. Selisihnya. Enggak tahu, Pak. Perpotongan Iya, gaji. Fixed cost. Fixed cost Ya, ini. benar. Kalau konsep akuntansi biaya dan dia fixed cost. Tapi kalau kita lihat dari gambar ini, yang namanya 3X1 plus 2, 2 ini artinya adalah ketika sumbu X-nya ini ada di titik 0, maka nilai Y-nya adalah 2. Ya enggak? Jadi istilahnya biaya tetapnya tuh begitu 2. Kalaupun nggak ada X, kalaupun X ini tidak beraktivitas apa-apa, maka Y-nya nilainya 2. Nah, itu namanya dia itu nilai tetap atau fixed cost atau intercept. Ya, intercept kita sebut dengan modal awal, biasanya gitu kalau di istilah akuntansi keuangan ya. Gitu. Nah, yang 3X ini adalah konsep apa? Biaya variabel. Ya, biaya variabel. Kenapa? Karena nilai yang di sini nanti 3X ini akan bergantung dengan berapa besaran nilai X1-nya ini. Apakah X1-nya nilainya 1, 2, atau 3, maka 3X1 ini, kita satu kesatuan kan ya, itu kita sebut dengan variable cost. Variable cost-nya adalah perkalian antara koefisien 3 ini kita sebut dengan koefisien, ya, atau kita sebut dengan slope, atau kita sebut dengan gradien. Betul nggak? 3 ini adalah mewakili yang M ini. Ya. Jadi makanya kalau 3X1, karena dia lebih dari 1, maka dia pasti sudutnya lebih curam kan, lebih dari 45 derajat. Ya, dia lebih curam. Kalau dia kurang dari 1, maka dia lebih landai. Ya, gambarnya lebih landai. Ini kebetulan saya bikinnya ada 3X ya. Dia lebih curam. Ya. Artinya penambahan variable cost-nya ini tinggi banget. Ya. Sementara kalau yang ini, yang persamaan 2, Mas, Mbak, Y2 sama dengan 2X2 ini artinya apa? Ayo. Ada fixed cost-nya nggak di sini? Tidak. Nggak ada, Pak. Ada. Ini gambar yang kedua ini ya, gambar yang ini. Ini adalah
Y sama dengan 2X2. Artinya dia tidak ada slope, tidak ada intercept. Makanya garisnya ini tidak memotong sumbu Y. Ya kan? Kalau ini kan memotong sumbu Y di titik 2. Kalau ini memotongnya di titik 0. Ya. Nah, ini berarti dia murni persamaan 2 adalah biaya variabel semua. Kemudian yang ketiga, Y3 sama dengan 2 artinya apa nih, Mbak? Biaya fiksnya nggak dipengaruhi sama nilai X. Betul sekali. Berapapun nilai X, itu nilai Y-nya, biayanya tetap 2. Nah, makanya dia landai gini. Tangennya 0. Artinya di sini Y sama dengan MX plus C, M-nya ini 0. Sehingga Y sama dengan C. Namanya M-nya 0, berarti tingkat kemiringannya 0, berarti datar. Ya. Udah, ini kan pelajaran gampang nih untuk SMA atau ya. Saya coba mengingatkan kembali, merefresh kembali ingatan Anda. Ini pasti memori Anda kan, memori yang sangat mengharu biru kan ya, ya enggak? Kalau Anda nggak ngerti ini dulu bingung kan ngerjain, ikut Anda ikut testan, ikut SBMPTN segala macam, ini kan pasti sebuah memori yang mengasihkan buat Anda. Ya, oke. Konsep ini ternyata bisa kita gunakan untuk memprediksi total biaya, ya. Total biaya. Berapa total biayanya dari mulai fixed cost, kemudian variable cost ya. Nanti kita bisa lihat dari konsep persamaan garis lurus. Jelas sampai sini? Oke. Kalau saya kecepatan bilang saya kecepatan ya. Tapi kalau enggak ya komentar. Ya, silakan ada pertanyaan enggak sampai sini, Mbak? Masih mudah ya? Baik, ini slide-nya banyak nih. kalau saya bacain semua sampai maghrib. Saya coba yang nanti di bagian tertentu saya akan cepat, tapi bagian konsep dasarnya kalau teman-teman paham nanti enak ya. Oke, lanjut ya. Baik. Nah, kita bicara tentang fixed cost tadi. Kita udah ngomong banyak tentang fixed cost apa. Oh, ternyata Kak, fixed cost itu begitu toh. Gambarnya seperti ini nih. Misalkan ini ya. Saya ganti lagi warnanya deh, pakai warna merah. Set, ya. Fixed cost itu ya kalaupun aktivitasnya sampai dengan 30, ya biayanya tetap $100. Tapi ketika dia sudah di atas ini ya dia udah fixed udah beda nih, ya. Untuk yang 30 ke atas sampai 70 maka fixed cost-nya adalah $600, ya. Ini kan kayak apa ya, Mas? Kayak Anda pernah ikut ini enggak? Ini. Zoom ini kan saya langganan nih. Mohon maaf ya, saya Zoom-nya langganan, bukan Zoom-nya gratisan. Jadi saya bisa unlimited hours 24 jam. Tapi Zoom saya ini maksimal cuman 300 user. Ya, 300. Jadi sebenarnya bisa hampir 10 kelas lah bisa di situ ya. Kalau saya pengen berlangganan dengan yang Zoom-nya 500, saya harus membayar biaya keanggotaan ya. Fee-nya lebih mahal lagi. Ya. Itu jadi yang tadi yang ini namanya fixed cost-nya saya sampai 300 partisipan di Zoom saya. Kalau saya pengen mengupgrade berarti nanti harus naik ke sini ya. Jadi fixed cost-nya naik. Ya, itu contoh sederhananya begitu ya. Jadi namanya fixed cost ya nggak selamanya dia akan fix gitu ya. Dia akan fix-nya ya di dalam relevan tertentu aja. Kemudian bisa naik lagi gitu ya. Ini namanya fixed cost. Oke. Saya kasih contoh tadi yang dari Zoom ya. Kemudian variable cost. Ya, pokoknya variable cost dia akan nantinya naik sesuai dengan relevan range-nya, tapi bisa jadi slope-nya, tingkat kemiringannya beda-beda. Tingkat kemiringannya beda-beda. Kayak ini kan di relevan range ini slope-nya sama nih. Kita lihat di sini tingkat kemiringannya relatif sama ya, Mbak. Tapi ketika di awal-awal ini tingkat kemiringannya kan beda. Dia ada sempat miring landai terus dia curam ya. Maka nanti ini sini nilai M-nya ini nggak sama. Nilai M-nya ini tidak sama ya. Nilainya tidak sama. Sementara kalau yang di sini nilai M-nya tingkat kemiringannya ini sama. Nah, relatif sama. Ini namanya variable cost. Di sini variable cost berkata. Nah, nanti di sini kan ada lagi yang lurus, ada yang nanti beda lagi ya, gitu kan ya. Nah, di sini nanti slope-nya ada beda nih. M-nya juga nggak sama lagi ya. M-nya juga tidak sama. Ya. Jadi namanya variable cost, Anda bayangin adalah sebuah persamaan garis lurus yang sumbunya seperti ini dan garisnya akan miring. Saya tanya nih, kenapa sih saya gambarkan miringnya miring dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Ini kan miringnya dari kiri saya ke kanan nih ke atas. Kenapa? Kenapa nggak saya bikin downward sloping? Ini kan saya bilangnya kalau istilah bahasa Inggrisnya adalah upward sloping. Ya, slope yang apa? Slope yang naik, tapi naiknya tuh naik apa? Proporsional. Naik, bukan naik proporsional, naik positif.
Ya. Kalau kebalikannya kan downward sloping. Ya. Kalau upward sloping berarti tangennya di tangan positif. Ya. Ya enggak? Kalau dia downward sloping, maka saya balik nih kayak hukum permintaan ya. Teman-teman belajar ekonomi mikro, ini kan kayak hukum penawaran, ya. Ya upward sloping. Semakin tinggi X akan semakin tinggi Y juga. Tapi kalau dia downward sloping, hubungannya berbanding terbalik, maka nilai M-nya nanti negatif. Ya. Semakin tinggi nilai X, maka misalnya X-nya di sini ya, maka Y-nya akan makin rendah. Sebaliknya kalau X-nya rendah, Y-nya tinggi. Itu downward sloping, kayak hukum permintaan. Ya. Jadi yang perilaku biaya ini selalu ya mungkin saya pikirkan selalu hubungannya ada upward sloping. Karena nggak lucu biaya cost drivernya naik masa total cost-nya jadi turun. Yang bisa adalah yang paling apesnya adalah cost driver naik tapi total cost-nya landai, biasa aja, nggak terpengaruh. Tapi kalau sampai turun jadi aneh, nggak jadi aneh itu biaya seperti apa yang seperti. Makanya seringnya ini adalah upward sloping. Ya, gradiennya selalu positif. Minimal 0. Itu ya Mbak, ini tentang variable cost. Lalu semi variable cost tadi sudah kita jelaskan ya. Ada konten minimumnya, kemudian ada yang variabel ya. Tadi contohnya listrik bagus ya. Kemudian ini juga ada kalau kita mempertahankan level supply tertentu juga bisa. Oke. Ini mudah. Nah, ini seperti ini ya. Ada yang dipertahankan di tingkat sini, ini fixnya, kemudian ada yang variabelnya di sini. Set fluktuasinya di sini. Ini namanya semi variable cost. Jadi tadi sudah tahu ya, kalau Y sama dengan MX plus C itu adalah persamaan semi variable cost, ya enggak? Tapi kalau Y sama dengan MX saja itu adalah variable cost. Tapi kalau Y sama dengan C saja itu adalah fixed cost. Jelaskan ya. Jadi memori Anda waktu SMA udah pakai buat pemahaman ini. Biaya fix itu Y sama dengan C, konstanta saja. Biaya variabel itu ya Y sama dengan MX. Ya sebenarnya ini nggak perlu Anda hafal, sudah Anda pahami dari SMA kan udah ngerti filosofinya gitu. Dengan membayangkan gambar grafik ini ya. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kalau kita terapkan lebih dalam, nah manfaatnya apa sih Pak? Kita memisahkan atau mau bikin klasifikasi antara fixed dengan variable cost. Nih, di Pak Carter ini memberikan ilustrasi banyak ya. Misalkan tujuannya itu Pak untuk menghitung tarif FOH. Karena tarif FOH kan ada FOH yang fixed, ada FOH yang variabel. Termasuk kita menganalisis varian, selisih-selisih yang timbul akibat aktivitas kita, kan gitu. Dan juga penting juga untuk menghitung flexible budget nanti ya. Flexible budgetnya gimana, dan analisis variannya. Dan nanti ada direct costing ya. Setelah ini nanti pertemuan 10 nanti ada direct costing ya. Artinya cost-cost yang bersifat variabel saja yang kita hitung ya. Dan contribution margin ya. Nanti ini juga mulai menghitung kira-kira marginnya berapa ketika kita memperlakukan biaya dengan treatment tertentu. Kemudian berguna untuk analisis break even point dan cost volume profit. Ini juga menarik nanti di pertemuan keberapa nanti ya. Jadi di materi terkait dengan akuntansi biaya setelah UTS ini lebih menarik karena Anda pasti pakai persamaan matematika ini gitu loh ya. Untuk ngitung ini break even point, cost volume profit, kemudian ada differential cost segala macam, short run profit maximization, ada capital budgeting ya. Nah, yang ya, capital budgeting nanti pakai downward sloping ya. Gitu ya. Kemudian nanti ada marketing profitability perilaku segala macam ya. Ini materi sangat menarik ketika kita kaitkan dengan bagaimana kita bisa memisahkan perilaku biaya yang tetap dan perilaku biaya yang variabel. Oke. Nah, ini apa sih? Nah, judulnya kemarin nggak kebaca. Oke. Separating fixed and variable cost. Kenapa kita penting memahami perilaku biaya yang fixed maupun biaya variabel? Karena dengan kita punya data-data ini, kita bisa menjadikan data ini sebagai data historis, kumpulan data kita di perusahaan ya, supaya untuk memprediksi nih dengan mengacu ke data historis, kita bisa memperkirakan pola biayanya bergerak seperti apa di masa mendatang. Ya. Kemudian dengan catatan, data-data yang sifatnya abnormal, ini ya, abnormal ya. Ini abnormal bukan nama warung ya, bukan ada warung abnormal. Siapa yang sering ke warung abnormal? Yuk. Sebelum corona saya pernah ke abnormal ya, untuk ngetik-ngetik ya. Ya. Tapi abnormalnya pakai UP ya, bukan pakai AB sini ya. Ada yang tahu nggak sih warung abnormal? Saya terus cerita nggak ada yang tahu lagi. Tahu kan? Tahu. Oh tahu, berarti suka kongko juga tuh. Tapi abnormal yang di Bintaro, yang di itu Mbak, udah tutup loh Mbak, yang di Organon. Anda nggak tahu kan, udah lama nggak ke Bintaro. Itu udah tutup tuh, kasihan, padahal itu sebenarnya favorit juga, tempatnya enak. Nggak tahu tutup kenapa tuh. Pengunjungnya sepi gitu ya. Jadi ini maksud data abnormal ada, kita sebut dengan data outlier, data yang di luar kebiasaan. Jadi misalkan data seperti apa yang kita sebut abnormal, misalkan ada kejadian-kejadian begini. Mesin ini mengalami kerusakan.
maka tingkat efisiensi mesin pada saat mesin rusak nggak bisa kita pakai sebagai acuan untuk perhitungan estimasi biaya di masa mendatang. Karena itu nggak normal mesinnya. Jangan dipakai data seperti itu. Ya, itu abnormal. Ya. Atau mesin ini sedang ada maintenance gitu. Ya jangan dipakai data yang pas itu. Karena pasti mengeluarkan kinerja yang tidak normal. Kemudian, kita perlu juga namanya adjustment antar periode. Artinya gimana? Kalau ada periode-periode tertentu kita justru malah membeli mesin baru misalkan, maka mesin baru ini kita harapkan tingkat efisiensinya lebih bagus daripada mesin-mesin yang lama. Betul nggak? Maka di sini kita perlu adjust aktivitasnya. Jadi tidak bisa kita pakai standar mesin yang lama, dia pakai standar mesin yang baru. Sehingga perlu data baru untuk mesin-mesin yang baru ini. Ya. Dengan demikian kita bisa mengamati perubahan perilaku biayanya nanti ya Mbak. Oh, biaya mesin lama seperti ini, biaya mesin baru seperti ini. Apa yang perlu kita perhatikan, apa yang perlu kita tingkatkan, ya. Apa yang perlu kita kurangi aktivitasnya. Oh Pak, ini olinya perlu diganti setiap sekian minggu. Oh, ininya spare partnya perlu diganti segala macam itu. Kalau kita memahami ini ya. Kemudian kalau data-data biaya ini atau data-data cost driver itu meliputi longitudinal ya, waktu periode yang sangat panjang, maka kita perlu namanya adjusting untuk inflasi ya. Bisa jadi perilaku biaya 10 tahun yang lalu itu kan nggak sama dengan biaya yang sekarang. Terutama di negara kita yang inflasinya ya lumayan ya. Ini beda ya dengan Anda perhatikan di Arab Saudi itu ya. Di Arab Saudi itu harga barang itu dari satu rial terus. Jadi tingkat inflasinya rendah, ini bagus ya. Nggak tahu kenapa di sana bisa seperti itu ya. Misalkan Anda beli 1 rial tuh dapat dapat korma yang enak ya. Ya berapa tahun kemudian Anda dengan 1 rial tetap dapat korma yang enak. Beda dengan di Indonesia ya. Anda mungkin sekarang beli burger. Burger zaman saya dulu kuliah seperti Anda ya. Itu cheeseburger harganya cuma 2.000 perak. Kebayang nggak cheeseburger harganya 2.000 perak? Sekarang 2.000 perak Anda dapat apa? Dapat gorengan toh. Dulu saya 2.000 perak dapat cheeseburger, Pak. Sekarang cheeseburger paling murah berapa? Mungkin 20.000 atau berapa ribu kan ya. Dulu zaman saya 2.000. Jadi tingkat inflasinya udah tinggi banget, udah 10 kali lipat dan itu ya. Makanya untuk biaya-biaya yang membutuhkan waktu yang sangat panjang perlu adjust pakai nilai inflasi, gitu ya, Mbak. Oke. Nah, coba sekarang kita masuk ke tahapan ini ya, Mbak. Mengamati biaya. Oke? Misalkan perusahaan itu di datanya dari Pak Carter ada nih, punya ini ya. Data dari bulan Januari sampai bulan Desember. Oke. Ini ada data jam kerja, direct labor hours. Ini ada data biaya listrik. Oke. Saya tak takoni. Sekarang saya nanya. Dari 2 kolom ini, ada kolom jam kerja, ada kolom biaya listrik, mana yang merupakan cost driver? Atau variabel kerja. Jam kerja. Apakah jam kerja mempengaruhi biaya listrik atau biaya listrik mempengaruhi jam kerja? Jam kerja mempengaruhi listrik. Pengaruhi biaya listrik. Nah, berarti kita kasih gini ya panahnya ya. Yang jam kerja ini adalah variabel independen variabel, ini adalah dependent variabel gini ya. Oke. Ini namanya cost driver ya. Ini namanya total cost kayak gini kan gitu ya. Oke. Nah, bagaimana kita bisa mengestimasi kira-kira dengan data seperti ini, data bulanan seperti ini kan ada data rata-rata nih 35.000 jam kerjanya, kemudian listriknya berapa dolar ini enggak ya. Ini kira-kira ke depannya kita mengestimasi anggaran kita untuk biaya listrik ini gimana kan gitu. Itulah gunanya kita memelihara data ini gitu. Nah, disinilah Pak Carter memperkenalkan ada beberapa metode ya. Ada metode high low point yaitu membandingkan antara titik aktivitas tertinggi dengan titik aktivitas terendah, biaya masing-masing titik itu seperti apa. Kemudian nanti akan kita bisa menghitung apa yang kita sebut dengan gradiennya tadi, slope-nya tadi, tingkat kemiringannya tadi kita tahu. Kemudian kita juga bisa tahu C-nya, konstantanya. Dengan kita mengetahui tingkat kemiringan atau gradien dan konstanta, maka kita akan bisa mengetahui yang mana biaya variabel, yang mana biaya fix atau biaya tetap, dan berapa biaya variabel dan berapa biaya tetap. Ya, di sini Pak Carter memperkenalkan 3 metode ini. Ya. Ini dari sini nanti datanya kita akan kembali ke sini ya setelah saya jelaskan yang slide berikutnya. Ini kan ya. Metode pertama yang disebutkan Pak Carter adalah high low point method, yaitu menggunakan aktivitas ya Mbak, Mas. Jadi yang dilihat aktivitasnya dulu, bukan total cost-nya dulu.
Yang namanya aktivitas yang mana tadi yang ini? Jam kerja kan ya? Jam kerja Ya, inilah yang kita sebut dengan aktivitas atau kita sebut dengan cost driver. Dari sini cost drivernya yang paling tinggi yang mana? Desember Pak, 48.000. Ayo, udah di sini sudah satu tertinggi ini. Ini ya, oke. Jadi berapa? 48.000 ya. 48.000 adalah cost driver atau aktivitas tertinggi. Kemudian yang terendah gimana? Kebetulan di sini ada 26.000 ada 2 ya. Di bulan Juli dan bulan Agustus. Dan sama-sama total cost-nya adalah 500. Jadi aktivitas tertinggi seringkali memang mengindikasikan biaya atau total cost-nya tinggi. Tapi itu tidak selalu, it's not always ya. Bukan berarti kalau aktivitas tertinggi akan mengindikasikan total cost-nya tertinggi, belum tentu juga. Jadi yang kita lihat adalah aktivitasnya dulu atau cost driver-nya dulu ya. Di metode HLP, High Low Point ini adalah kita lihat aktivitas tertinggi cost driver-nya berapa, aktivitas terendah cost driver-nya berapa, kemudian masing-masing aktivitas itu menimbulkan biaya berapa, baru nanti kita bandingkan. Jadi kita hitung pakai persamaan gradien tadi, kayak persamaan gradien, ya. Masih ingat nggak persamaan gradien untuk SMA yang gini ya? Kan tidak selalu cost, tapi rendah. Ya. Kenapa kita bisa menggunakan high low point ini? Karena asumsinya data yang lain itu terletak di antara itu, ya, secara garis lurus. Tapi memang metode ini keunggulannya adalah sederhana, simple, paling gampang. Tapi sebenarnya dari sisi akurasi datanya kurang akurat kalau pakai model ini, ya. Makanya sederhana, mudah, tapi sebenarnya nggak terlalu akurat. Nah, makanya nanti perlu metode lain, gitu ya. Oke, sekarang dari angka yang tadi kita coba ngitung ya Mbak, Mas. Kira-kira high low point-nya tadi gimana? Tadi kan udah ketahuan ya. Tertingginya kan tadi 48.000 jam ya. Dengan cost-nya adalah 680. Kemudian yang low tadi 26.000 jam dengan cost-nya adalah 500. Selisihnya berapa sih? Ini selisihnya 22.000 untuk yang cost driver-nya. Untuk yang cost selisihnya adalah 180. Maka untuk menghitung total variable cost, hitungnya adalah tinggal cost driver 180 dibagi dengan tingkat kegiatan. Nah, ini kok bisa gitu sih, Pak? Nah, kembali ke persamaan tadi, Mas, Mbak. Ingat nggak waktu SMA itu? Ngitung gradien gimana sih? Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Wis pinter, masih apal baik dah. Jadi Y2, Y1 ini sama dengan kita sebutnya apanya? Delta X ya, Mbak? Delta Y ya? Ya enggak? Ini sama dengan delta Y ya. Kemudian yang ini adalah X2 ya, dikurangi X1 ya. Kita sebut dengan delta X. Delta X. Betul. Jadi yang namanya gradien kan tingkat kemiringan nih, atau slope nih, atau koefisien biaya variabelnya nanti kan gitu. Jadi di sini Y-nya ini adalah total cost-nya ya. Jangan lupa yang di atas itu adalah yang total cost-nya. Berarti selisih total cost antara yang titik tertinggi sama titik terendah berapa? Oh ini Pak, 180. Betul nggak? Kemudian selisih cost driver dari titik tertinggi ke terendah adalah 22.000. Sehingga Y atau delta Y dibagi delta X adalah 180 dalam satuan dolar dibagi 22.000 dalam satuan jam. Di sini ketemu tarif variabelnya adalah 0,00818 per jam kerja. Ini adalah tarif biaya variabel. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan. Mas muda ya? Ya, silakan. Kalau misalnya itu kan dia di soal sebelumnya itu kan dia enak Pak. Itu meskipun dia sama cost-nya tapi tingkat meskipun sama aktivitasnya tapi cost-nya juga sama. Nah, kalau misalnya nanti tingkat kegiatannya itu sama-sama 26.000 yang terendah. Tapi kalau cost-nya itu nanti dipilih dia terendah gitu Pak, yang paling rendah. Atau gimana Pak? Nah, itu menarik itu. Itu menarik tuh ya. Kalau menurut saya sih, kalau misalkan ada kejadian di mana dengan level aktivitas yang sama, tapi menimbulkan biaya yang berbeda, maka kalau menurut saya sih harusnya bikin rata-ratanya, Mbak. Ya, rata-rata. Karena nggak bisa juga kita langsung pakai yang paling rendah, enggak ya, harus bikin rata-ratanya ya. Kebetulan di soal ini memang gampang. Soal ini kan kebetulan kan sama ya tadi ya. Iya, Pak. Gitu.
Berarti nanti untuk cost tadi kan tingkat kegiatannya sama, cost-nya itu yang berbeda. Berarti nanti tuh tinggal misalnya cost-nya itu ada 500 sama 400. Berarti tinggal kita tambahin bagi 2 aja gitu, Pak. Atau kita Oh, bagi iya. pendapatan. Kan rata-rata dia. Oh, Rata-rata dibagi total aja. cost-nya aja. Oke, Ya. Pak. Makasih, Pak. Oke. Bagus pertanyaannya ya. Ini paham ya? Kita bisa menghitung tarif variabel cost. Bentar, jam berapa nih? Masih lama ya? Oke. Saya waktunya pokoknya menjelang maghrib kita kelar ya. Oke. Kita agak cepat lagi. Set. Sekarang setelah mengetahui variable cost, maka dengan menggunakan nilai variable cost tadi, kita cari konstantanya ya. Mencari konstanta ini kan ya. Mencari ini dengan pakai rumus ini kan, Y sama MX plus C. Anda bisa pakai salah satu angka saja, bisa pakai angka titik tertinggi atau angka di titik terendah, maka akan menghasilkan angka yang sami mawon, angka yang sama saja. Ya, angka sama saja ya. Tadi kan ketahuan nih 0,00818 ini kan sebagai biaya variabel per jam kerjanya kan ini ya. Artinya nanti koefisiennya gini nih, 0,0818. Jam kerja itu adalah X-nya, volumenya nanti kan gitu. Tinggal kita kalikan. Misalkan Anda mau pakai yang mana? Oh, saya pakai yang titik tinggi, Pak. Oke, titik tinggi kan tadi kan total cost-nya kan 680. Berarti titik tinggi tadi berapa? Pada titik tinggi tadi ada 48.000 unitnya ya, unit analisis tadi 48.000 kan. Berarti tinggal 0,08 kali 48.000, 393. Menghasilkan 287. Inilah fixed cost-nya. Ah, nggak percaya, Pak. Oh, nggak percaya, pakai titik terendah. Oke, titik terendah tadi cost-nya berapa? 500. Kemudian yang ini kan terpakai MX-nya kan, M-nya kan 0,0818, X-nya kan di titik terendah 26.000 ya, cost driver-nya ya. Maka 213, hasilnya juga 287. Tuh, sama toh. Ini kita sebut dengan fixed cost atau intercept-nya. Jadi, pakai rumus yang ini, pokoknya ini kan rumus yang nggak perlu dihafal karena Anda udah tahu dari SMA. Ya. Kalau udah ketahuan ini, ya, Anda bisa ngitung yang ini, ya, dengan memasukkan angka X-nya, dengan memasukkan angka Y-nya. Baik di yang tertinggi maupun terendah hasilnya akan sama saja. Gitu ya, Mbak, Mas. Gampang toh? Oke, gampang. Bisa kita lanjut, Mbak, Mas? Set. Nah, ini agak rumit, tapi sebenarnya lebih reliable ya, lebih bisa diandalkan dibanding dengan tadi HLP ya. Contoh. Jadi kalau HLP kan tadi kita cuma pakai 2 angka nih ya, aktivitas tertinggi dan aktivitas terendah. Tapi kalau metode scatter graph, kita pakai semua angka tadi. Ada berapa angka, di dalam angka itu semuanya ditaruh di grafik ini ya, grafik Cartesius nih ya, sumbu X sama sumbu Y. Dikasih di sini ya. Di titik tadi misalkan waktu X-nya berapa, Y-nya sekian, waktu cost driver-nya sekian, Y-nya sekian. Jadi titik-titik banyak ini. Dan di titik-titik ini langsung kita bikin garis yang kira-kira garis yang secara umum akan dilalui oleh dia semua. Nah, terus ini kelemahannya adalah kita hanya mengandalkan pengamatan visual mata kita. Ini kira-kira nanti titik ini akan memotong sumbu Y di angka berapa ya? Dan ini kan nanti tiap orang akan interpretasi macam-macam ya. Oh, titiknya kayaknya 350, Pak. Oh, kayaknya 300 sekian ya. Itu berarti debatable kan. Ini kelemahannya di situ. Karena sangat mengandalkan visualisasi dari mata kita, ya. Itu pun kalau perbandingan ininya harus tepat. Kalau perbandingan skala dari sumbu X sumbu Y-nya nggak tepat juga nanti susah juga mencari titik di sini ya. Nah, dia lebih susah tapi nanti lebih reliable, angkanya lebih bagus. Bagaimana kita mencari ini? Nah, pakai sumbu ini kan ini kira-kira tadi kira-kira berarti ini di sumbu Y akan masuk ini Pak di titik akan memotong di titik atau di angka 350 misalkan. Ya, 350 inilah kita sebut dengan fixed cost gitu atau konstanta kan ya. Atau fixed cost. Nah. Halo? Ini ya, dia lebih bagus, pemantauan visual ya, bisa mendeteksi data abnormal ya. Tapi itulah kelemahannya ya, pengamatan kita bisa beda-beda ya. Nah, kalau tadi gambar tadi kan kebetulan gambar saya kan 350. Tapi kalau ya pakai yang gambar yang ini kebetulan saya, ini buku versi yang nggak lengkap nih. Versinya Pak Carter ini, kalau pakai angka-angka ini, nanti teman-teman coba bikin gambar ya. Angka-angka ini, kalau ada gambar di Excel ya, kira-kira nanti titik garisnya tadi memotong di sumbunya di titik mana ya. Kalau yang gambar ini kan
gambar yang, mohon maaf, yang ini nggak ada hubungannya sama soal ya. Ini gambar saya ambil dari soal lain ya. Kalau yang ini, soal yang tadi, itu akan tiba pada sumbu Y di titik 440. Jadi 450 inilah yang kita sebut dengan fixed cost-nya. Ya, kita bisa pakai nih. Berarti kalau di sini pakainya konsep biaya variabel rata-rata. Kenapa rata-rata? Karena yang dipakai semuanya. Ya, yang dipakai kan semuanya. Sehingga kita bilang biaya variabel rata-rata sama dengan biaya rata-rata dikurangi biaya tetap. Betul kan? Karena kan biaya rata-rata sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel rata-rata. Biaya rata-ratanya berapa? 570. Dari mana tadi 570? Tadi, dari hitungan tabel tadi, rata-ratanya berapa? Dari Januari sampai Desember, 570. Kemudian tetapnya berapa? Tadi berdasarkan grafik ada 440. Berarti selisihnya merupakan biaya variabel 130 ini. Ya. Kalau sudah ketahuan biaya rata-rata variabel, maka kita hitung nih, biaya rata-ratanya kan 130 nih per jam kerja. Berarti jam kerjanya berapa tadi rata-ratanya? Oh, rata-ratanya 35.000, Pak. Berarti kita dapat angka 0,0037 per jam. Tuh. Angkanya beda kan dengan angka yang tadi? Ya enggak? Angka yang HLP tadi berapa, Mas, Mbak? Biaya variabel per jamnya? 0,0818. Tuh, tinggi banget kan ya? Iya. Di sini angkanya lebih rendah. Nanti kalau kita hitung pakai metode ketiga, dia lebih rendah lagi bisa jadi. Ya, jadi metode ketiga juga lebih valid lagi. Ya. Scatter graph di samping kelemahannya adalah kita mengandalkan visualisasi mata kita. Yang kedua adalah kalau variabel cost driver-nya nggak cuma satu, gambar grafiknya gimana coba? Susah kan? Grafiknya bisa macam-macam. Nanti kita mengamati garis-garisnya susah. Kalau pakai metode yang ketiga yaitu least square, pakai least square, maka berapa variabel independennya, variabel independen banyak pun dia nggak masalah kalau pakai metode least squares atau metode kuadrat terkecil. Nah, least squares inilah yang kita sebut dengan metode regresi yang nanti teman-teman pelajari di statistik ya. Semester 5 nanti teman-teman dapat statistik ya. Nanti belajar ini. Ya, sama aja tadi kalau ini kan istilahnya Y sama dengan A plus BX ya. Kalau saya juga sama aja nih. A-nya kan tadi M, A-nya kan C ya, B-nya adalah M, kan bisa sama aja ya. A sama dengan konstanta kayak tadi, kemudian B sama dengan gradien. Ya, itu sama ya. Ini least square. Jadi least square ini lebih unggul dari kedua metode tadi karena bisa menampung lebih dari satu independen variabel. Kalau least square hanya dengan satu independen variabel, ini namanya bivariate model. Bukan, univariate model. Univariate model. Uni kan satu. Ya. Tapi kalau dia nanti banyak, namanya multivariate model. Tapi kalau independen variabel ada dua, namanya bivariate model. Nanti Anda pelajari di pelajaran statistik. Oh, ini berarti benar-benar matematika murni, Pak, hitung-hitungan. Oh iya. Tapi itu sebenarnya hanya tools. Tapi konsep biaya tetap, biaya variabelnya harus Anda pahami. Ya. Ya. Oke, sebelum saya masuk ke least square secara detail, ada pertanyaan nggak, Mbak? Mas? Tadi metode HLP sama metode scatter, ya. Kelebihan sama kekurangannya. Kalau Anda pribadi lebih cenderung pakai mana? HLP atau scatter graph? HLP. Lebih mudah HLP. HLP. Sebenarnya gini, scatter graph itu gampang kalau kita masukkan ke Excel. Ya, masukkan ke Excel nanti Anda tinggal insert yang scatter graph, gambar graph, terus keluar gambarnya. Kalau kita gambarnya coba pakai manual memang susah. Jadi nanti Anda coba deh, masukin angka tadi, masukin ke Excel, insert yang grafik itu, nanti keluar scatter graph-nya. Atau nanti kalau Anda pakai aplikasi statistik ya, pakai SPSS atau pakai Stata, eViews, nanti scatter graph juga langsung gampang keluar gambarnya. Jadi semua itu pakai aplikasi. Kalau nggak pakai aplikasi memang susah, Mbak, Mas. Ya, jadi tenang aja. Karena scatter graph ini bisa mudah kalau kita pakai aplikasi atau pakai Excel. Ya, oke. Nanti ada, Pak, nanti ujiannya pakai apa, Pak? Pakai scatter graph, pakai HLP. Ya, silakan ada yang mau nanya. Jadi kalau misalnya kan nanti kan kami katanya itu UAS-nya itu kan di apa, Pak? Di mana ya? Di kantor Kemenkyu, Pak. Nah, itu kan kami nggak bisa pakai aplikasi, Pak. Itu gimana ya, Pak, nanti kami ngerjainnya? Dan kan tadi Bapak juga bilang beda kan interpretasi terhadap soal gitu, Pak. Jadi nanti kemungkinan soal ini nggak ada atau gimana ya, Pak? Bukan nggak ada ya. Kita nanyainnya yang bisa dihitung dengan manual lah. Kan kita bisa tanya pakai metode least squares atau pakai metode HLP gitu ya. Jadi kalau untuk sekarang, Pak? Sekarang harus pelajari semua.
Kan Anda bisa gambarnya, Pak. Gambarnya kan manual gitu, Pak. Berarti gambarnya pakai Excel aja, yang punya komputer. Yang Oh. punya komputer pakai Excel, Anda coba deh masukin angka tadi ya, yang independent variabelnya apa saja, tadi yang cost drivernya ya. Kemudian yang dependent variabelnya adalah total biaya per bulan tadi. Terus Anda insert tuh. Insert yang ada gambar scatter graph kan di atas itu. Coba nanti gambarnya pasti itu. Insert ada titik-titik. Wah, langsung bisa ketahuan. Oh, berarti dia memotong subuh Y-nya di titik mana. Ya. Coba deh. Saya belum pernah nyoba sih, tapi secara teorinya harusnya begitu. Ya. Oke. Bagus. Oke, kita lanjutkan ya. Least square itu gimana sih, Pak? Least square itu ini. Langkah pertama adalah kita menghitung rata-rata masing-masing variabel, baik variabel Y yaitu yang total cost-nya atau independent variabelnya maupun rata-rata X atau independent variabelnya. Dihitung rata-rata semua. Kayak tadi yang HLP kan juga itu ya, ada rata-rata juga ya, cuma tadi nggak kalau dipakai angkanya. Ya. Nanti yang rata-rata tadi dipakai di metode scatter graph sama metode yang least square sini, ya. Kalau yang di HLP kan tadi nggak pakai biar rata-rata tadi nggak dipakai sama sekali, meskipun kita hitung kan nggak kepake gitu. Di sini kepake nih. Caranya gimana, Pak? Wow, seru, Pak. Teret, iya. Kalau di Excel nanti saya kasih tahu contohnya ngitung A atau M sama ngitung C-nya gampang pakai Excel. Nanti saya tunjukin di soalnya, ilustrasi soalnya. Tapi kan bisa jadi kalau Anda nggak boleh pakai komputer nggak bisa ya. Kalau Anda ujiannya paper base yang kelas klasikal, itu kan Anda nggak bisa kalau mengandalkan Excel. Ya, Anda harus tahu cara ngitung manualnya seperti ini. Gitu. Kayaknya saya ajarkan dulu yang cara hitung manualnya. Ya. Tadi kita punya data apa aja, Mbak, Mas? Biaya ya. Biaya ini kan tadi Y ya memang ya. Kemudian jamnya X ya. Ini memang X-nya, ini independen, ini dependennya Y gitu ya. Nah, masing-masing variabel ini dihitung rata-ratanya ini. Rata-rata, kita nyebutnya kalau rata-rata tuh biasanya Y bar ya. Ini ada tanda bar ini berarti namanya rata-rata ya, Mbak, Mas. Kemudian di sini nanti ada X bar ya. X bar. Ini adalah rata-rata dari X. Nah, masing-masing ini diselisihkan dengan rata-ratanya ya. 640 dikurangi 570 sama dengan 70. 620 dikurangi 570 sama dengan 50. Ini kalau pakai Excel kan gampang ya, tinggal Pak. Kret, selesai, ya enggak? Tapi kalau nggak pakai Excel ya Anda harus telaten gitu satu-satu ini. Oh, segini-gini kan. Oh, ini ternyata minus Pak ya karena rata-rata lebih tinggi daripada ini, minus 70 sebagainya ya, gampang ya. Pasti nanti totalnya 0, ya enggak? Pasti total ini pasti 0. Demikian juga hal yang sama kita lakukan untuk variabel yang independen ya. Rata-rata berapa? 35.000. Berarti diselisihkan di sini ya. 34.000 kurangi 35.000 minus 1.000. 30 kurangi 35 minus 5 segala macam ya. Oke, ketemu angkanya. Pasti totalnya 0. Nah, setelah ketemu selisih-selisih ini terhadap rata-rata, baru masing-masing selisih tadi variabel dengan rata-ratanya dikuadratkan. Ini dikuadratkan ya. X1 min X bar dikuadratkan, ini juga Y1 min Y bar dikuadratkan. Kemudian ada ini namanya X1 min X, Y1 min Y dikalikan, ini namanya kovarian ya. Ini namanya kovarian. Jadi reaksi antara varian-varian. Reaksi antara varian itu apa sih? Selisih antara angka dia dengan rata-rata, itu variannya, dianggap gitu ya. Varian-varian. Jadi reaksi antara varian X yang independen dengan varian Y sebagai dependen, ini namanya kovarian ya. Nah, kovarian ini ditunjukkan dengan perkalian antara ini ya, perkalian antara selisih X1X dengan Y1Y. Ini kan jadi ini berarti kalau dari tabel ini perkalian apa sama apa, Mas? Kolom yang mana nih? Ini nggak ada angkanya, ada angkanya nggak sih? Oh, ada, Pak. Oh, angkanya nih. Oke. Berarti yang 6 ini perkalian antara kolom apa dan kolom apa, Mas, Mbak? Kolom 2 dan 4. Kolom 2 dan kolom 4. Benar. Tuh, gampang ya. Sementara ini yang lain kan semuanya sudah dikuadratkan. Nah, nanti semua kolom-kolom ini akan kepake dalam rangka menghitung M atau menghitung B tadi ya, BX tadi ya, atau menghitung A atau C konstanta. Ya. Ini, jadi angka-angkanya lebih rigid ya dibandingkan dengan scatter graph tadi ya. Oke. Teret. Nah, B, ini apa sih tadi B? B kan tadi gradian ya, Mbak, Mas? Ya enggak? Sementara A adalah konstanta ya, sama. Jadi, cara menghitung gradien di sini gimana? Nah, kalau tadi kan gradien tadi
atau slope, atau di sini adalah B, hitungnya adalah tadi kan Y2 min Y1 ya, kalau yang HLP ya, bagi X2 min X1. Kalau di sini tinggal lihat nih. Yang namanya slope di least square adalah perbandingan antara nilai covariance ya dengan hasil kuadrat dari independen variabelnya. Saya ulangi ya. Yang namanya M, slope atau B, itu adalah hasil perbandingan antara covarian, yaitu perkalian tadi ya, X1X, X1, Y1Y ya, yang total kolom 6-nya dibagi dengan varian ya, varian tapi yang di square, jadi namanya jadi varian square itu namanya standar deviasi ya, standar deviasi dari dari independen variabel X1 min X dikuadratkan. Jadi kalau X1 min X saja itu namanya varian, kalau dikuadratkan itu namanya standar varian atau standar deviasi. Oke. Sehingga di sini ketemu angkanya adalah 0,00044. Sama nggak dengan angka yang tadi scatter graph? Beda. Beda kan? Kira-kira yang mendekati angka least square itu yang scatter graph atau yang HLP? Scatter graph. Itu jadi poin penting buat teman-teman nanti. Rule of thumb-nya adalah angka yang paling valid kan kita bilang paling valid pakai least square. Kemudian yang valid kedua adalah pakai scatter graph. Yang ketiga baru pakai HLP. Jadi kalau nanti hitungan Anda polanya nggak seperti itu, berarti ada yang salah dengan hitungan Anda. Itu aja ya. Ini kalau udah ketahuan nilai B atau nilai M-nya adalah 0,044 nih, barulah dimasukkan ke salah satu angka ini. Angka ini misalkan, oh ini Y estimate sama X estimate artinya apa? Y-nya itu adalah Y rata-rata, X-nya juga X rata-rata. 570 sama dengan A ditambah 0,04 kali X rata-ratanya 35.000. Jadi A atau C-nya adalah 416. Ini sebagai fixed cost-nya. Tuh, jelas sampai sini? Nah, diendapkan dulu. Ambil nafas. Ambil nafas. Endapi. Resapi. Sekarang kalau ada mau pertanyaan silahkan. Atau mau langsung ilustrasi soal? Udah 17.15 ya soalnya ya. Jadi saya harus agak cepat dikit. Ini karena mungkin di tempat lain sudah ada yang mau maghrib ya. Ini di Indonesia Timur. Iya Pak, di sini sedang azan maghrib. Di mana tuh Mbak? Di Lombok Pak. Oh Mbak siapa Mbak Elvira di Lombok ya? Iya sama Mbak Tirta. Oh gitu, mohon maaf ya maghrib gimana? Mbaknya mesti istirahat, tapi bisa saya rekam tenang aja Mbak. Nanti Mbaknya bisa dengar. Nggak apa-apa Pak, lanjut aja dulu dikit. Oke, selamat berbuka puasa yang puasa Senin Kamis, silahkan nikmati makanan yang ada. Mohon maaf saya nggak bisa memberikan buka puasa, saya kasih ucapan selamat saja ya. Oke. Clear ya sampai sini ya. Sekarang kita masuk ke, sekarang kita nyebut namanya koefisien korelasi. Analis korelasi itu apa? Yang namanya korelasi itu adalah ukuran kovarian antara dua variabel tadi kan ya. Bagaimana hubungan antara dependen sama independen. Seberapa kuat nggak sih hubungan antara cost driver dengan cost-nya tadi? Seberapa kuat nggak sih hubungan antara independen variabel dengan dependen variabel? Seberapa kuat nggak sih hubungan antara X sama Y? Ngelihatnya dari mana Pak? Kalau angka itu, angka korelasinya itu mendekati 1, berarti itu kuat. Dan angka yang paling perfect adalah 1 tadi ya. Iya nggak? 1. Jadi kalau tangen 1, Y sama dengan X, berarti kan tangennya 1, slope-nya 1, sudutnya 45 derajat. Berarti hubungannya kuat. Itu. Karena setiap satu perubahan X akan direspon dengan satu perubahan Y. Ya. Tapi kalau dia menjauhi 1, hubungannya makin lemah, makin lemah. Maka ketika garisnya landai, nggak ada hubungan kan? Nah, ketika tangennya 0. Oke. Maka ketika korelasi sempurna, semua titik menempel pada garis lurus. Ya, 45 derajat. Ya. Nah, aktivitas ini akan bisa dipakai untuk memprediksi aktivitas yang memiliki korelasi tinggi terhadap biaya yang mana aktivitasnya. Jadi nanti aktivitas-aktivitas yang sudutnya atau korelasinya mendekati 1, itulah aktivitas yang paling sempurna untuk merepresentasikan hubungan antara cost driver dengan biaya. Nanti kan ada beberapa aktivitas nih, nanti di soal problem yang saya kasih ke teman-teman yang di Carter itu, ada beberapa aktivitas. Anda akan lihat kalau korelasinya paling tinggi, itulah korelasi paling kuat, itulah yang bisa dipakai untuk mengestimasi biaya depannya. Tuh, ya. Hitung-hitungan statistik.
korelasi, ya. Kemudian ada lagi setelah korelasi ada namanya koefisien determinasi. Nah, ini kalau di statistik namanya R-square ya. R-square, coefficient of determination. Artinya berapa persentase sih perubahan variabel dependen itu dipengaruhi oleh perubahan variabel independen. Jadi misalkan gini. Nanti kan ini ada hitung-hitungannya ya. Belum ke sini ya. Yang namanya variabel koefisien determinasi itu adalah persentase kan ya. Itu persentase. Kalau saya bilang koefisien determinasi itu R-square-nya adalah 40%, artinya total cost tadi ya 40%-nya dipengaruhi oleh perubahan cost driver yang bersangkutan, dipengaruhi oleh aktivitas yang bersangkutan, dipengaruhi oleh unit yang bersangkutan, unit cost yang bersangkutan. Sementara 60%-nya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak kita hitung di dalam model regresi ini, di model least square ini ya. Jadi semakin tinggi R square-nya, dia makin bagus tuh model. Karena berarti dia makin dominan mempengaruhi total cost-nya kan gitu. Ini namanya koefisien determinasi. Kalau koefisien korelasi itu hanya memperlihatkan berapa kuatnya hubungan antara X sama Y, tapi kalau determinasi sudah menunjukkan berapa persen sih proporsi perubahan dia mempengaruhi perubahan yang total cost-nya. Nah, itu namanya koefisien determinasi. Jadi tinggal mengkuadratkan dari koefisien korelasinya saja. Nah, bagaimana kita menghitung koefisien korelasi? Koefisien korelasi itu R besar. Kalau koefisien determinasi R kecil dan dikuadratkan R square. Ya, ini nanti yang kita sebut dengan R square nanti Mbak di statistik ya nanti Anda belajar ya R square. Ya. Oh ternyata Pak ngitung koefisien korelasi gampang Pak, tinggal kovarian tadi total kolom 6 dibagi dengan ini perkalian antara total kolom 5 dan total kolom 7. Artinya apa? Standar deviasi X dan standar deviasi Y ya saling dikalikan direaksikan. Tapi terus di akar kuadratkan ini. Jangan lupa ini ada akar kuadratnya ya. Tuh, ini ada akar kuadratnya ya. So, ini angkanya gede-gede ya Pak. Iya, makanya pakai kalkulator atau pakai Excel. Kalau enggak Anda mumpet itu kan gede-gede. Rating gitu enggak. Pernah ngadepin nggak sih situasi teman-teman waktu ilmu statistik tapi nggak bawa kalkulator? Kebayang nggak? Itu yang saya hadapi dulu waktu SMA kelas 2 pernah ngerjain ulangan statistik nggak pakai kalkulator. Ya nilainya jelek lah. Nggak pakai kalkulator tuh piye gitu. Angkanya nggak jelas kan. Oke, jadi ini koefisien korelasi 0,4966 kira-kira kuat nggak? Menurut Anda? Kuat, setengah lemah, gimana? Dia belum sampai 50% ya, Mbak Jaya ya, mau ngomong? Kuat nggak nih 0,4966? Tidak terlalu kuat, Pak. Ya, karena dia kurang dari 50%. Masih jauh lah. Ketika dikuadratkan menghasilkan angka 0,2467 artinya apa? Perubahan Y tadi, total biaya tadi, biaya listrik tadi, 24,667% disebabkan oleh jam kerja pabrik, jam kerja dari buruh pabrik. Sementara yang 73% sekian disebabkan oleh faktor lain. Gitu. Jadi cara membacanya gitu nanti ya. Antara korelasi sama koefisien determinasi. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Ya. Terus ini saya agak cepat sedikit. Setelah ini, tadi udah saya jelasin yang ini. Nah, kita sekarang bicara standar error. Apa itu standar error? Data yang tadi, itu kan data 12 bulan ya Mbak. Itu kita sebut dengan data sampling. Bukan data populasi, bukan seluruh data yang kita miliki sudah bertahun-tahun, enggak. Kita sampling dalam 12 bulan. Kita punya 12 titik, punya 12 data. Jadi, yang namanya standar error adalah selisih antara prediksi kita dengan angka aktualnya. Gitu loh. Tadi kan kita punya model ini ya, punya model regresi, Y sama dengan 416 ditambah 0,0044X nih kayaknya. Ini namanya model estimasi. Ya, model estimasi. Dengan model ini kita bisa tahu nih, kira-kira estimasi kita, kalau X-nya atau cost driver-nya adalah sekian jam tenaga kerja, maka biaya listriknya berapa sih? Itu namanya estimasi kan ya? Karena kan ini model estimasi. Kita bandingkan dengan total cost-nya di bulan itu. Nah, selisihnya itu antara biaya yang berdasarkan model dengan biaya aktual, itulah kita sebut dengan standar deviasi. Ada standar deviasi. Makin kecil standar deviasinya, modelnya makin bagus, makin robust. Betul nggak? Makin bagus dia. Karena berarti modelnya kan benar-benar mendekati aktual kan. Tapi makin besar standar deviasi, berarti makin tinggi selisihnya kan, berarti nggak bagus tuh model. Ya. Nah, di sini standar deviasi gunanya buat apa?
kita ingin melihat berapa range yang kita bisa terima dari perkiraan kita, yang masih bisa kita anggap angka itu relevan kalau kita pakai model ini, gitu loh. Ya. Ini standar error ya. Sudah ya. Jadi kalau R square-nya 1, otomatis standar error-nya 0. Ada standar error kan, berarti sama persis kan. Nah di sini. Kita lihat pelan-pelan ya. Ini agak cepat. Jam tenaga kerja tadi ini ya Mbak ya, datanya kan ini 12 bulan ya. Oke. Kemudian ini kan jam tenaga kerja. Kemudian biaya listrik aktualnya adalah ini. Oke. Lalu ini biaya prediksi adalah dengan menggunakan model tadi Mbak. Model Y sama dengan berapa tadi? Ada ingat nggak? 416 ditambah 00. Masukkan nilai X-nya, ya nilai DLH-nya ya, direct labor hour-nya masukin. Itu akan menghasilkan prediksi biaya listrik 566. Kita sebut prediksi ya, karena pakai model. Padahal aktualnya berapa tadi? 640. Ini kan dikurangi ya, hasilnya adalah 74. Ini kita sebut dengan prediction error. Ya, prediction error ya. Kemudian 620 kurangi ini selisihnya ya, prediction error lagi ya. Ini masing-masing prediction error ini kita square-kan, kita kuadratkan. Masukkan angka ini kan. Maka penjumlahan ini, ya, ini akan berguna dalam menghitung standar errornya nanti kan gitu. Ini clear ya. Jadi selisih antara prediksi dengan aktual itu adalah prediction error, kemudian dikuadratkan. Ini ya. Yang dikuadratkan hasilnya apa? Nah ini kan udah ya. Ini kita ngitung namanya standar errornya pakai rumus ini. Ya, rumus yang ini tadi Mbak Mas. Ini ya, yang kolom kelima ini dikuadratkan, totalnya berapa sih? 3628 kan gitu ya. Nah, ini ya, tapi diakarkan. Kemudian dibagi dengan N-2 lah. Ini N-2 ini perlu penjelasan nih. Apa ini N-2? Ini N-2 merupakan degree of freedom, tingkat kebebasan. Artinya tingkat kebebasan apa? N-2 ini artinya N-nya adalah jumlah data. Jumlah datanya tadi berapa? 12 ya. Dikurangi 2. Kenapa 2? Kenapa 2 Mas, Mbak? Ada yang tahu nggak? Kenapa bukan 3? Kenapa bukan 4? Karena di model ini, variabel yang tidak diketahui cuma 2, yaitu Y sama X. Satu variabel independen dan satu variabel dependen. Maka duanya ini mencerminkan apa? Unknown variabel. Variabel yang tidak diketahui nilainya. Jadi kalau nanti modelnya tuh ada Y sama dengan A plus B, X plus B, X2 plus B, ya berarti ada banyak kan? Berarti N-nya min banyak tadi. Ya. Jadi N min 2 karena variabel yang tidak diketahui ada 2. Satu variabel independen dan satu variabel dependen. N jumlah data ya. Nah, sehingga diketahuan di sini standar deviasinya adalah 55,34. Oke, tuh. Jelas ya sampai sini, Mbak? Ada pertanyaan nggak untuk menghitung standar deviasi ini? Terus ini angkanya buat apa sih, Pak, angka 55 ini? Nah, ini buat menentukan interval tadi. Berapa interval yang masih bisa kita tolerir bahwa model ini masih angka-angka yang ada di dalam itu masih bisa kita accept lah sebagai manajer. Oh, kalau angkanya ada di rentang itu, saya masih bisa terima angkanya wajar. Tapi begitu angkanya lebih rendah dari titik yang ini, dan lebih rendah dari titik sebelah kanan saya, lebih tinggi, maka itu angka yang tidak wajar, angka outlier. Maka harus kita cari penyebabnya apa. Karena kita pengennya ya angka-angka mendatang, estimasi mendatang, realisasinya ya sebesar rentangan ini, sebesar range ini gitu, sebesar interval ini. Nah, ini. Nah, setelah prediksi biasanya disesuaikan mengikuti distribusi normal. Namun karena jumlah sampel kita kecil, kita pakai tabel T, namanya nilai T, ya nilai T statistik. Ya ini nilai T statistik. Nah, nanti kalau Anda belajar statistik, Anda belajar ini, ya. Nanti ada tabel T statistik ya. Ini degree of freedom. Tadi yang N-2 tadi ya. N-2 tadi ketemunya di sini degree of freedom. Kemudian tingkat keyakinan Anda tinggal bisa pilih seberapa yakin Anda dengan estimasi Anda. Apakah Anda yakin 90%, Anda yakin benarnya 95 atau yakin 99%. Biasanya kalau di penelitian kita cuma 3 angka ini ya. Jadi ini maksudnya apa? Kita level errornya yang bisa kita terima level errornya 1%, ya. Kemudian ini level errornya kita terima adalah 5% gitu ya. Ya ini level error yang kita terima adalah 10%. Tapi sangat jarang di ilmu-ilmu sosial kita pakai angka yang 90%. Kita seringnya pakai 95 sama 99%. Itulah mengapa nanti tes statistik
Apakah dia di error 1% atau di error yang 5%. Itu ya, Mbak. Kebalikan dari tingkat keyakinan adalah tingkat error yang bisa diterima. Tingkat error bisa diterima tadi misalkan level 1% atau 5%. Nah, ini degree of freedom. Nanti dari sini ketahuan misalkan tadi degree of freedom-nya berapa? Berapa tadi degree of freedom-nya? 10 ya, Mbak? 12 kurangi 2 ya. Degree of freedom-nya 10, nanti teman-teman cari di sini tabel. Yang ininya 10, tinggal ini nanti saya pakai tingkat keyakinan yang mana, Pak? 95% kita pakai angka yang ini. Ini yang 99% kita pakai angka yang ini. Buat apa? Buat menghitung interval ini. Karena interval rumusnya apa? Nah, range penyimpangan kan. Interval penyimpangan biaya dari biaya aktualnya kan. Nah, kita di sini lihat ada rumus ini. Ini udah ya. Tadi udah saya cuma partai tidak ketahui sudah jelasin. Nah, ini Mbak. Ini yang kita sebut dengan interval yang kita bisa accept ya. Jadi, yang namanya standar deviasi tadi buat ngitung ini. Y ini kan berapa biaya yang akan kita prediksi ya, plus minus TP, T statistik tadi ya, yang ada di tabel tadi dengan degree of freedom berapa, dapat angka berapa tadi di kolom, S-nya ada standar deviasinya ya. Kemudian ini kan plus minus ini bisa ditambah bisa dikurang ya. Berarti karena kan ada 2 titik terendah atau titik tertinggi ini kan ya. Plus minus 1 plus 1 per N. N-nya adalah jumlah datanya. Kemudian ini sebenarnya kurang ini. Ini harusnya ada akar nih, akar dari X1 min X ya, simpangan bakunya X dan simpangan bakunya yang sum of square-nya ya. X min 1 X kuadrat dibagi X min X yang square-nya. Nanti kita lihat angkanya. Coba lihat di sini dulu ya. Ya, ilustrasinya gini. Misalkan kalau saya punya jam kerja tadi 40.000, maka prediksi biaya listriknya harusnya 592 dong ya. Dengan model tadi 416 ditambah 0,0044 kali 40.000, harusnya prediksi saya 592 nih. Tapi kalau angkanya nggak 592, masih bisa kita terima nggak biaya itu? Nah, kan kita tinggal tingkat keyakinan nih. Saya 592 itu, tingkat keyakinan saya adalah 95% ini. Bahwasanya 95% saya yakin biaya ini benar. 5%-nya ada tingkat kesalahan itu. Ya. Maka di sini kita ngitung degree of freedom-nya tadi kan 12 min 2 10. T 95%-nya tadi kan 2,28 ya, di tabel tadi ada 2,28. 2,228. Standar deviasinya adalah 5,34. Dari sini kita pengen tahu apakah angka 592 ini kan kita pengennya gini. Kalau angkanya nggak 592, masih kita bisa terima di interval yang berapa? Untuk menyatakan bahwa biaya listriknya itu masih wajar. Kan gitu. Maka kita masukkan rumus ini, Mbak. Ya. Ya. Y-nya kan tadi kan ini hitung-hitungan dari model tadi ya, 592 tadi ya. Ini kan model 592 prediksinya nih ya. Oke, ditambah atau dikurangi plus minus. Ya. Statistik yang 95%, 2,282 dikalikan standar deviasinya 55,74 ya. Kemudian ini kan plus minus ya, masih dikalikan lagi dengan akar dari 1 plus 1 per N per 12 ditambah, nah ini, X-nya kan tadi 40.000 ya. Ini tadi, X. Ya, 40.000 tadi kan ya. Oke, 40.000. Kemudian dikurangi dengan, apa ini? 35.000. 35.000 itu rata-ratanya tadi ya, rata-rata X-nya tadi ya. Di tabel yang sana ya, ada 35.000 ya. Oke. Maka ini kan baru yang di atasnya, ini kan baru yang atasnya ini, X min X ini ya. Dibagi, ini 512 itu dari kolom berapa tadi? Kolom 7 atau kolom 6 tadi? 512 ya. Yang penjumlahan dari simpangan baku dari X. Maka tinggal kita hitung nih plus minus kali semua menghasilkan ini ya. 592 dikurangi 131, 460. 59 ditambah 131, 723. Artinya inilah interval biaya listrik yang masih bisa diterima oleh manajer kalau jam kerjanya tadi 40.000 ya. Kalau 40.000 ternyata biaya aktualnya misalkan 500, masih bisa diterima sebagai biaya wajar nggak, Mbak? Bisa. Masih. Nah, kalau 715? Masih bisa. Bisa. Kalau ternyata 380? Nggak bisa. Nggak bisa. Malah aneh kan, kok rendah banget kenapa nih? Kok sampai rendah banget atau jangan-jangan malah 900? Nggak bisa kita terima. Nah, jadi itu ya.
pentingnya memahami standar deviasi adalah supaya kita tahu interval biayanya mana saja yang masih bisa kita terima. Memang hitungannya agak jelimet, tapi asal telaten ini cuma hitung-hitungan sederhana. Yang penting konsepnya Anda pahami. Bahwa interval biaya yang bisa diterima adalah biaya prediksi dia, yang hitung-hitungan pakai model tadi, ya. Oke, ditambah dengan plus minus dari tadi ya, ada deviasi yang dikalikan dengan statistiknya 95%, dikalikan dengan yang tadi, ini ya, macam-macam ini, ada simpangan bagus, macam varian, segala macam ya, rumus ini. Nah, ketemu angka ini. Nah, itulah metode atau perhitungan yang kita pakai di pelajaran chapter 3 bukunya Pak Carter. Gitu. Udah, selebihnya nanti bisa kita baca sendiri. Ya. Nah, ini latihannya. Wah, dikerjakan di kelas. Nanti menjelang maghrib, nanti sambil sholat maghrib, nanti sebelum 6:30 nanti ya. Teman-teman bisa coba-coba kerjakan E31, E34, E35 ya. Kemudian yang disubmit minggu depan adalah P31 dan P33. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebelum saya kasih contoh sedikit ilustrasi di soal yang chapter 3. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Mbak Put. Itu yang di tabel distribusi itu di given di soal atau gimana ya, Pak? Di given di soal. Biasanya di soal nanti ada tabel distribusi teks statistik. Anda tinggal, tantangan Anda adalah memilih degree of freedom-nya yang mana. Oh, berarti bebas, Pak, kita mau milih yang mana atas keyakinan dari... Kalau keyakinan, kalau nggak diperintahkan keyakinan 5%, Anda bisa pakai yang 95% atau 99%. Ya. Oh. Tapi kalau biasanya sih pakai keyakinan yang 5%. Yang pakai 10% sih jarang ya. Yang seringnya 1% atau 5%. Gitu ya. Oh, baik, Pak. Gitu ya, Mbak. Bagus. Oke, kita stop share ini ya. Saya akan langsung ke ilustrasi pembahasan soal tadi ya. Oke, sebelum saya lanjut ke Excel, file Excel ada pertanyaan nggak? Silakan. Pak, izin silakan. bertanya. Jadi yang tadi itu kita menghitung relevan range ya, Pak? Ya, menghitung relevan range. Artinya relevan range yang ini ya, Mas. Antara biaya prediksi kita sekian, terus ternyata kok aktualnya kok berbeda dari prediksi, itu kira-kira angka itu masih bisa diterima oleh manajer sebagai biaya yang wajar nggak? Ya, plus minus kan pasti gitu loh. Terus itu relevan range-nya sama kayak yang di grafik yang di awal tadi, Pak? Apa berbeda? Relevan range-nya apakah kan tadi variabel ya? Ini sebenarnya untuk memperlihatkan di setiap komponen biaya itu Mas, di setiap aktivitas ini cost-nya akan menghasilkan sekian, itu masih wajar atau tidak. Jadi sebenarnya lebih detail lagi daripada tadi kan relevan range secara umum nih ya. Kalau ini lebih ke detail lagi. Nanti kalau dihitung per detailnya juga nanti relevan range yang tadi juga akan terpengaruh Mas. Ya enggak? Di tiap angka kan akan memang grafik yang tadi, tapi dia angkanya lebih gede lagi kan kalau yang tadi. Kalau ini lebih mikro, lebih ke arah relevan range untuk setiap satu cost driver. Yang masih bisa acceptable yang mana? Gitu ya, Mbak, Mas. Ya, makasih, Pak. Nah, ini contoh soal, ini bisa, bahwasanya kita bisa membuktikan setiap perhitungan itu bisa dihitung langsung pakai tiga metode tadi. Ini soal di E32, makanya saya tidak tanyakan, saya tidak suruh Anda kerjain karena saya sudah kerjain di sini ya. Ini ya, ada labor hours Januari sampai Oktober ya 10 bulan. Kemudian supply cost-nya ini masing-masing ada sehingga kita tahu yang namanya cost driver-nya adalah X ya, labor hours-nya ya Mbak, Mas. Kemudian yang total cost-nya dependent variable-nya ada supply cost. Sehingga kita bisa bikin grafik ini. Y-nya ini, kemudian X-nya ini gitu ya, semua. Nah, dari sini ini sebenarnya nggak perlu saya tulis dulu, ini nanti buat yang list square ya. Ini saya tutup dulu ya. Tutup pakai apa ya? Nah, biar Anda nggak terpengaruh. Kita tutup dulu ya, biar Anda fokusnya ke sini. Kalau pakai metode HLP, Anda kan cuma lihat aktivitas mana yang paling tinggi dan aktivitas mana paling rendah ya, Mbak, Mas. Ada yang tinggi, yang mana rendah, mana tadi. Aktivitas berarti Anda lihatnya ini dulu. Yang paling tinggi berapa? 750. 750. Yang paling rendah? Yang paling rendah 450. Nah, baru masing-masing kita lihat 750 ini biayanya berapa? Oh, 800, Pak. 450 biayanya berapa? 600 kan gitu. Nah, makanya di tabel ini kita buat ini. Nah, kalau pakai Excel kan langsung gampang min max gitu gampang kan ya. Nah, jadi
Ini yang X maksimalnya adalah 750, yang terendah 450, yang Y-nya 900, tertinggi terendah 600. Dari sini kita pakai ngitung ini persamaan tadi, Y sama dengan MX plus C, M sama dengan Y2 minus Y1, bla bla bla, ketemu angkanya. Akhirnya ketemulah angka M-nya adalah 0,0667. Oke. 667 ini masukkan ke rumus ini. Di titik terendah atau terendah ya, atau tertinggi. Hasilnya kan, ya ini cuma pembulatan saja, yang satu 299,98, ini 29,99. Kan nggak beda kan secara statistik. Oke. Jadi di sini ketahuan bahwasanya 0,667 ini adalah tarif daripada labor hours. Kemudian yang 299 adalah fixed cost-nya. Gitu ya, Mas, Mbak. Gampang kan ya? Ngitung ini paling gampang ini. Ya. Kemudian ternyata soal ini bisa loh kalau pakai scatter graph, meskipun nggak ditanyakan di soal itu ya, atau ditanyakan ya, pakai scatter graph-nya ini tadi, yang gambar tadi di tabel saya tadi, di PowerPoint saya tadi ya. Ini. Pak, kalau saya bikin titik-titik tadi, ya kira-kira gambarnya begini, Pak. Oh, ini akan memotong sumbu dia di titik taruhlah 350, Pak. Oke, kalau gitu berarti ini average total cost-nya 757 sesuai dengan hitungan di sini ya. Rata-rata, kemudian fixed cost-nya 350, selisihnya adalah average variable cost 407. Sehingga totalnya kita bisa ngitung average labor hours-nya 587,5 kan jamnya, tinggal dibagi nih ya. Ini hasilnya apa? Nah, apa namanya? Yang apa namanya 407,5 dibagi 587 sehingga menghasilkan angka 0,69. Lebih tinggi atau lebih rendah tadi dari HLP? HLP-nya tadi kan ini ya. 167 ya. Kemudian scatternya ternyata lebih tinggi, Pak. Nah, yakin deh kalau dia lebih tinggi berarti least square-nya nanti lebih tinggi lagi daripada scatter karena kan dia memang akan lebih mendekati scatter kan daripada mendekati yang HLP, gitu kan ya. Dari sini ketahuan variable cost-nya 0,6936, fixed cost-nya $350. Ya, Mbak, saya agak cepat ya karena bentar lagi maghrib nih di sini. Kemudian ini pakai list square. Nah, tadi ya, pakai kolom-kolom gini, ya rata-rata, hitung rata-ratanya dulu, X-nya dengan hitung rata-ratanya. Ini Y min Y rata-rata, X min X rata-rata ya, dikurangi semua. Kemudian ini juga tinggal dibagi ini ya. Oke, tinggal dikuadratkan, ini terus dikalikan. Udah, angkanya tinggal pakai rumus yang tadi ya, M sama dengan Y rata-rata kali X rata-rata dibagi X rata-rata square-nya. Kemudian ketemu 0,71. M-nya lebih tinggi lagi. Jadi, kalau ini kata 0,71, masukkan ke rumus yang tadi, ketahuan nanti ini. Saya kasih tahu Excel ya. Ini teman-teman udah tahu ya, kalau ngitung Excel-nya gimana. Kalau pakai hitungan manual, ini tinggal Anda masukin ke rumus ini, ketahuan C-nya. Nanti C-nya adalah 336. Ya. Kalau pengen ngitung slope, ngitung gradient, atau ngitung M, di Excel gampang, Mas. Ini pakai rumus ini. Ini rumusnya ya, slope. Slope, dalam kurung, kita blok yang variabel yang dependen dulu, Y ya. Kemudian kita blok variabel yang independen. Nanti ketemu nih, slope-nya 0,71. Sama persis dengan hitungan manual kita. Oh, kalau pakai Excel enaknya gitu, Pak. Kemudian yang intercept atau yang konstanta, ngitungnya gimana? Pakai rumus juga. Nih, cek. Intercept. Dalam kurung, variabel dependennya apa aja di blok. Variabel dependennya di blok. Titik koma, variabel dependennya di blok. Variabel independennya di blok. Nah, ketemu. Nanti Anda bisa pelajari kan filenya kan saya bagi tuh di Google Classroom. Jadi cara ngitungnya gitu. Kalau pakai Excel, enak. Anda bisa cek nih, angka manual Anda dengan angka Excel sama nggak? Kalau sama, hitung Anda benar top marko top. Dan di sini, maka kita bisa ngitung koefisien korelasinya berapa. Ya, 0,82. Pakai rumus tadi ya. Ini ada hitung-hitungan ini tadi ya. Dilihat di PowerPoint rumusnya gimana. Kemudian koefisien determinannya 0,67. Artinya apa? 67% dari perubahan supply cost disebabkan oleh direct labor. 60%. Nah, kalau kita bandingkan sekarang, Mbak, Mas ya. HLP, scatter sama least square. Nah, mana? Kita lihat kan? Yang lebih mendekati least square kan scatter kan? Makin ke kiri, makin jauh. Makin ke sini, makin jauh. Jadi inilah yang angka paling akurat adalah least square, yang moderat adalah scatter, dan yang paling tidak akurat adalah HLP. Tuh. Ini saya nggak menanyakan, Pak, kalau menghitung relevan range-nya gimana? Anda bisa hitung sendiri pakai rumus yang tadi. Coba. Makanya Anda saya minta ngerjakan latihan tuh yang ada di bukunya Pak Carter. Jelas sampai sini? Nah, silakan ada pertanyaan sebelum maghrib tiba nih, 10 menit lagi di Jakarta maghrib nih.
Jadi gitu ya, satu soal bisa Anda selesaikan dengan 3 metode ini. Coba-coba aja pakai Excel. Ya. Pasti nanti angka yang mendekati least square itu pasti angka scatter. Dan HLP angka yang paling jauh dari least square. Kenapa? Karena least square ini paling akurat, HLP paling tidak akurat, scatter moderat, tengah-tengahnya. Maaf Pak, izin bertanya. Silakan. Buat yang tugasnya itu kita buatnya yang sesuai soal atau harus kita buat yang tiga-tiganya Pak? Oh, Anda maunya gimana? Kalau yang buat latihan di kelas, Anda coba yang tiga-tiganya nih ya. Yang cuma exercise itu kerja dikit-dikit ya. Tapi nanti di submit saya yang cuma 2 soal itu, Anda kerjakan sesuai instruksi aja. Terima kasih Pak. Yeah. Oke, tolong dicerna. Bisa kan tiga-tiganya bisa dikerjain toh? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita ini ya Mbak, Mas. Kita undur diri dari kelas dari online ini, tapi kita tetap bisa berhubungan lewat WA. Nanti saya cek hasil kerjaan Anda lewat WA ya setelah maghrib nanti ya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang waktu di sana ya, dan bagi yang di daerah-daerah barat selamat menantikan waktu maghrib, dan bagi siapa saja kita selamat istirahat menikmati petang kita yang indah sekali. Oke. Ya Mas, Mbak. Demikian penjelasan saya di Zoom. Nanti kita jumpa lagi. Tetap kontak di WAG ya Mas ya, Mbak. Ya, Pak. Silakan kerjakan soal latihan yang saya kasih itu ya. Sambil latihan ya. Tapi kalau mau sholat dulu silakan. Yang mau makan dulu silakan. Santai saja ya. Dibikin happy. Saya nggak minta Anda nyelesain sekarang. Yang penting Anda nanti saya cek hasil kerjaan Anda. Saya akan panggil namanya mungkin ya. Yang ini sudah selesai belum ya. Baik. Sampai jumpa lagi nanti habis sholat maghrib. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Sama-sama.